Apa kabar teman-teman yang nyata maupun tidak nyata? Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai dunia spiritual. Karena banyak yang bertanya ataupun menanyakan masalah tersebut. Jadi sebisa mungkin jangan di-skip dan tonton video ini sampai selesai agar tidak menjadikan salah persepsi. Sekarang ini khususnya di Indonesia sedang ramai masalah perdukunan, entah itu di media sosial ataupun di dunia spiritual sendiri. Dan di Indonesia ini banyak sekali bermunculan komunitas atau perguruan spiritual, entah itu dengan baju agama ataupun budaya tertentu. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang mengalami depresi atau tekanan dan masalah dalam kehidupannya, sehingga membuat seseorang bisa jatuh pada titik yang paling rendah. Kemudian banyak orang yang memilih jalan spiritual untuk mencari jawaban ataupun solusinya. Dalam hal ini pun akhirnya guru spiritual yang asli ataupun dukun yang berkedok guru spiritual kemudian membuka perguruan atau komunitas mereka masing-masing, dan tentu saja hal ini sangat menarik banyak orang untuk yang berminat ke dalam dunia itu. Tetapi terkadang seseorang tidak bisa membedakan mana itu guru spiritual yang asli atau yang murni dengan dukun yang berkedok spiritual. Bahkan untuk membedakan spiritual kebatinan dan perdukunan saja itu pun sangat sulit atau susah. Karena sekilas ajaran ini nampak sama atau mirip, tetapi pada akhirnya malah banyak orang yang terjebak ke dalam ajaran perdukunan, sehingga membuat mereka itu tersesat dan semakin jauh dari tujuan spiritualnya. Nah, sekarang apa sih perbedaan spiritual yang asli dengan perdukunan? Mungkin karena saya orang Jawa, saya akan mencoba menjelaskan tentang spiritual Jawa menurut ataupun yang saya ketahui dan yang saya pelajari aja. Kalau kata orang Jawa dulu ataupun sesepuh Jawa, sekarang ini saatnya segala ilmu Jawa itu diwedarkan atau diajarkan kembali. Jadi kalau orang Jawa itu bilangnya gini, wong Jawa aja ngasih ilang Jawane. Namun sayangnya hal ini diikuti banyaknya praktek perdukunan, dan itu pun banyak yang berkedok dengan spiritual. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang tidak paham mengenai spiritual itu sendiri. Contohnya aja kan spiritual Jawa. Kebanyakan orang selalu beranggapan atau mempunyai persepsi bahwa spiritual Jawa itu pasti klenik dan perdukunan belaka. Padahal tidak semuanya spiritual Jawa itu seperti itu. Praktek perdukunan ini biasanya berawal dari orang-orang yang mempelajari spiritual Jawa tetapi tersesat. Pada akhirnya mereka memilih jalan mencari kesaktian. Biasanya ada yang buat untuk kekebalan dirinya atau semacam itu. Atau memang sejak awal mereka sudah ingin mempelajari ajaran Pangiwa. Ajaran spiritual Nusantara ini merupakan ajaran yang cukup lengkap dan bisa dipelajari dengan banyak cara. Dan di sini ajaran Tantra Kiri atau Pangiwa dan Tantra Kanan atau Panengen, dua-duanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing manusia mengalami keterlepasan dan penyatuan dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Namun jalan yang ditempuh dari kedua ajaran ini sangat bertolak belakang. Kalau di Panengen, ajaran ini lebih banyak mengajarkan untuk meditasi, tapa brata, perenungan diri, yoga. Intinya penguatan diri dari dalam, baik itu secara mental ataupun batin. Tetapi untuk di ajaran Pangiwa atau Tantra Kiri, justru sebaliknya. Ketika ajaran Panengen ini menghindarkan manusia dari praktek-praktek negatif
yang dapat menurunkan kesadaran anggotanya, di ajaran Pangiwa inilah banyak lahir praktek-praktek perdukunan atau praktek ritual lainnya yang bertujuan untuk menambah kesaktian pribadi. Karena di ajaran Pangiwa ini kita dibebaskan untuk menggunakan energi-energi dari entitas di luar tubuh atau kekuatan seperti kekuatan gaib. Mungkin kalau di agama Islam biasanya disebut jin ataupun sejenisnya. Sedangkan untuk di ajaran Panengen ini lebih bagaimana manusia itu bisa memunculkan energi yang ada di dalam tubuh manusianya sendiri dan menghindarkan penggunaan energi di luar tubuh, tidak seperti di ajaran Pangiwa ataupun menggunakan entitas lain, walaupun sejatinya kesadaran manusia sudah sangat tinggi. Jadi kalau di Panengen ini dia lebih memunculkan kesadaran manusianya itu sendiri. Dan di ajaran Panengen ini lebih berfokus pada pemberdayaan diri dan memanfaatkan kekuatan di dalam diri, baik berasal dari diri sejati atau biasa disebut roh atau sukma atau atman. Pada prakteknya yang mempelajari ajaran Pangiwa ini banyak yang menjadi dukun. Karena mereka tidak diajarkan bagaimana mengendalikan ego dan nafsu hingga tuntas. Banyak sekali yang sebelum pada tahap keterlepasan, mereka justru terbuai karena kesaktian yang dimiliki selama lelaku. Nah, oleh sebab itu, banyak manusia pada tahap ini memilih membuka praktek perdukunan seperti santet, pelet, atau teluh, demi memuaskan ego dan hawa nafsu tanpa melihat resiko yang diderita oleh orang lain. Mereka juga terkadang membuka praktek perguruan dan juga mewajibkan muridnya ini untuk menghormati dan patuh terhadap guru demi menuruti si egonya guru itu. Sedangkan ajaran spiritual Jawa sendiri ini berfokus pada arah peningkatan kesadaran. Itu pun juga tidak lepas dari filsafat dan teologi serta konsep sangkan, paraning dumadi, dan manunggaling kawula Gusti. Biasanya hal ini untuk pemberdayaan diri dan menyembuhkan luka batin ataupun trauma. Pengendalian ego dan nafsu dan lebih berfokus pada tujuan akhir, yaitu manunggaling kawula Gusti atau bersatunya manusia dengan penciptanya. Nah, itu yang disebut kebatinan. Jadi kebatinan itu lebih ke arah spiritual, bukan perdukunan. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan komunitas atau perguruan ke arah yang perdukunan atau lebih ke arah yang spiritual? Biasanya untuk komunitas spiritual akan berfokus membawa anggotanya ini mengalami peningkatan kesadaran. Oleh karena itu, anggotanya ini memiliki kesadaran yang cukup tinggi dan anggotanya pun cenderung lebih kritis, cerdas, bijaksana. Namun dalam mengambil keputusan itu pun tetap kalem dan cinta damai. Sedangkan untuk yang perdukunan justru berupaya untuk menurunkan kesadaran anggotanya agar guru atau pemimpin yang hanya dianggap hebat ataupun sakti oleh anggotanya itu, makanya untuk anggotanya ini dikondisikan agar selalu dalam kesadaran yang tingkatannya itu paling bawah. Inilah kenapa anggotanya cenderung, mohon maaf, lebih bodoh, sering berhalusinasi, atau mudah emosi, bahkan fanatik dengan gurunya dan suka menantang atau mengadu ilmu. Kalau sudah seperti itu, bisa dipastikan bahwa ini anggota perdukunan, bukan spiritual. Lalu bagaimana dengan adanya ritual? Baik yang spiritual atau yang perdukunan. Keduanya sama-sama bisa menggunakan ritual. Namun ritualnya ini berbeda dengan yang perguruan atau komunitas spiritual atau kebatinan itu melakukan ritual dengan tujuan untuk menguri-uri budaya Jawa dan menggali filosofinya agar anggota semakin meningkatkan kesadarannya. Ritual semedi atau meditasi dan sesaji, baik sesaji untuk leluhur maupun untuk sedulur papat, lebih ke arah pencerahan.
atau peningkatan kesadaran spiritual yang arahnya ini agar manusia itu bisa sadar tentang diri sejatinya. Namun untuk guru spiritual yang sangat mumpuni, terkadang tidak menggunakan ritual-ritual itu lagi. Karena beliau sudah bisa mengajarkan untuk benar-benar sadar secara mandiri. Sedangkan untuk komunitas atau perguruan perdukunan, ritualnya itu sangat banyak dan sifatnya mengikat atau memaksa. Jika tidak dilakukan, biasanya gurunya ini akan mengancam dengan dalih kalau tidak melakukannya, tidak akan mendapatkan ilmunya. Padahal ritual yang dilakukan itu lebih ke arah mencari kesaktian yang sifatnya eksternal, bukan meningkatkan kesadaran yang sifatnya internal. Atau seperti yang saya bilang di awal tadi, ini lebih menggunakan energi dari luar tubuh. Mungkin itu sedikit gambaran yang saya ketahui dan saya bagikan ke teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan untuk berkembangnya channel ini, mungkin teman-teman bisa bantu untuk like, share, dan subscribe. Semoga ini bisa bermanfaat untuk membedakan agar tidak terjebak ke dalam komunitas atau perguruan yang hanya merugikan atau menurunkan kesadaran seseorang. Sebab sekarang banyak sekali praktek perdukunan yang berkedok budaya ataupun agama tertentu. Karena kenyataan itu belum tentu nyata.